Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Cita Resmi Rahayu dengan NIM 2100616, Jelita Rahayu dengan NIM 2109194, Rida Cahyani dengan NIM 2109794. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pendekatan dan strategi bimbingan dan konseling. Pendekatan bimbingan dan konseling bagi peserta didik. Yang pertama yaitu pendekatan krisis. Dalam pendekatan krisis, pembimbing menunggu munculnya suatu krisis dan dia berhak membantu seseorang yang menghadapi krisis itu. Teknik yang digunakan dalam pendekatan ini adalah teknik-teknik yang secara pasti dapat mengatasi krisis itu. Yang kedua, pendekatan remedial. Di dalam pendekatan remedial, guru akan memfokuskan bantuannya kepada upaya penyembuhan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang tampak. Tujuan bantuan dari pendekatan ini ialah menghindari terjadinya krisis yang mungkin terjadi. Berbagai strategi bisa digunakan, seperti mengajarkan kepada siswa keterampilan tertentu seperti keterampilan belajar, membaca, merangkum, menyimak, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pendekatan preventif. Pendekatan preventif mencoba mengantisipasi masalah-masalah generik dan mencegah terjadinya masalah-masalah itu. Masalah-masalah yang dimaksud seperti putus sekolah, berkelahi, kenakalan, merokok, dan sejenisnya. Dan yang terakhir yaitu pendekatan perkembangan. Pembimbing yang menggunakan pendekatan ini beranjak dari pemahaman tentang keterampilan dan pengalaman khusus yang dibutuhkan siswa untuk mencapai keberhasilan di sekolah dan di dalam kehidupan. Nah, selanjutnya ada strategi bimbingan dan konseling. Strategi pertama disebut strategi direktif, di mana klien atau peserta didik ini harus bisa merubah kehidupan tanpa melihat bagaimana masalah mereka. Yang kedua ada strategi non-direktif, di mana konselor banyak memberikan arahan kepada peserta didik agar lebih aktif untuk menyelesaikan masalahnya. Adapun strategi-strategi lain diantaranya strategi layanan dasar, di mana hal ini tuh mencakup bimbingan klasikal yang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para siswa. Nah, biasanya hal ini tuh dilakukan di awal pelajaran. Yang kedua ada bimbingan kelompok. Biasanya topik yang didiskusikan dalam bimbingan ini tuh bersifat umum. Dan yang ketiga ada berkolaborasi dengan guru, mata pelajaran, ataupun wali kelas, guna memperoleh informasi tentang siswa yang bersangkutan. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan orang tua. Hal ini tuh bertujuan agar bimbingan terhadap siswa tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, akan tetapi juga dilakukan di lingkungan rumah. Yang kedua ada strategi layanan responsif, di mana hal ini tuh mencakup 1. Konsultasi. Nah, biasanya dilakukan untuk membangun kesamaan persepsi baik orang tua ataupun guru. Yang kedua ada konseling individual atau kelompok. Nah, ini tuh untuk membantu para siswa yang tengah mengalami kesulitan baik dalam hal perkembangannya. Yang ketiga ada referral. Dilakukan apabila konselor merasa kurang memiliki kemampuan untuk menangani kasus tersebut. Dan yang terakhir, bimbingan dengan teman sebaya. Bimbingan ini dilakukan oleh siswa terhadap siswa lainnya. Nah, ya, strategi yang ketiga ada strategi pelayanan perencanaan individual, di mana mencakup 2 hal. Yang pertama, pelayanan individual atau kelompok. Ini itu membantu siswa dalam menganalisis kelemahan yang ada pada dirinya. Yang kedua, individual or smart group advisement, di mana konselor ini akan memberikan nasihat atas hasil penilaian dirinya. Dan yang terakhir ada strategi untuk dukungan sistem. Di sini ada pengembangan profesional, di mana seorang konselor ini akan terus mengupdate pengetahuan serta keterampilannya. Dan yang kedua ada pemberian konsultasi serta berkolaborasi, di mana konselor akan memerlukan konsultasi serta kolaborasi dengan guru, orang tua, bahkan staf sekolah guna memperoleh informasi mengenai bagaimana selama ini dia memberikan layanan. Hal ini bertujuan agar menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi perkembangan siswa serta meningkatkan kualitas bimbingan dan konseling. Nah, sekarang kita akan membahas kasus menurunnya motivasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar adalah merupakan
Faktor psikis yang bersifat non-intelektual dan peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang, dan semangat untuk belajar. Untuk menghadapi kasus menurunnya motivasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19, dapat melakukan pendekatan remedial untuk memperbaiki kelemahan siswa, yaitu menurunnya motivasi belajar, dan pendekatan perkembangan dengan cara guru mengajar dan memberikan informasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi pada siswa. Diperlukan juga strategi bimbingan dan konseling, yaitu strategi layanan dasar berupa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas dan orang tua siswa, dan strategi layanan responsif agar siswa dibantu untuk mengidentifikasi masalahnya, penyebab hingga solusinya. Selain itu, dapat menggunakan strategi pelayanan perencanaan individual dengan memberikan nasihat sesuai perencanaan karir siswa di masa depan, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.